Kisah Elia terangkat ke sorga, 2 Raja-Raja, bab 2 ayat 1 sampai dengan 18. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Sesampainya di Betel, keluarlah rombongan Nabi, lalu menjumpai Elisa dan berkata, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawab Elisa, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepada Elisa, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Sama seperti di Betel, ketika sampai di Yeriko, keluarlah rombongan Nabi lalu menjumpai Elisa dan berkata, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawab Elisa, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbelahlah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Sesudah sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ketika mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia jalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana. Lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi itu melihat Elisa dari jauh, lalu berkatalah mereka, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Bila mereka itu pergi mencari Tuhanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung, ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh mereka pergi." Tetapi ketika mereka berdesak-desak dia sambil memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?"